Oke, halo, selamat siang untuk teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada webinar kita pada hari ini. Selanjutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Yanli Riki sebagai pembicara kita yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama kita di webinar hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa dari Apiari. Mungkin untuk beberapa teman-teman peserta yang baru pertama kali bergabung di event Apiari hari ini, mungkin saya jelaskan sedikit terkait apa itu Apiari. Apiari ini merupakan co-working space yang mana kita menyediakan ruang kerja, virtual office, dan juga community activity. Selain itu, kita juga rutin mengadakan event-event, salah satunya seperti webinar kita pada hari ini. Jadi, untuk teman-teman peserta yang tertarik untuk ikut event-event Apiari yang lain, bisa banget untuk cek di Instagram kita untuk info-info lainnya, ada di @apiari.coworking. Mungkin seperti yang sudah kita semua ketahui, hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema Business Scale Up with Digital Marketing Strategy, yang mana akan diisi materinya oleh Kak Yanli Riki, selaku Integrate Media Planning Lead of Grab Indonesia. Jadi bisa banget nih untuk teman-teman peserta bisa dinyalakan kameranya agar webinar kita bisa lebih interaktif lagi. Nah, daripada berlama-lama lagi nih, mungkin bisa aku langsung serahkan aja ke Kak Yanli sebagai pembicara. Silakan Kak Yanli, dipersilahkan. Oke, thank you Najwa untuk introduction. Hari Jumat, thank you untuk kesempatannya, thank you untuk partisipasinya di event kali ini. Jadi nama saya Yanli, sebagai Integrated Media Planning Lead dari Grab Indonesia. Sesuai yang sudah dinarasikan sama Najwa, jadi kita akan ngebahas tentang gimana cara kita scale up bisnis melalui digital marketing. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai. Boleh slide berikutnya, Mira? Oke, jadi introduction sebentar aja ya. Jadi sekarang saya sebagai Integrated Media Planning Lead, jadi mulai bulan Maret, jadi 2 hari setelah PSBB baru join, 2 hari kemudian langsung dibilang lockdown. Oke, jadi kayak 99% waktu saya di Grab sekarang semuanya via Zoom call semua, jadi even belum ketemu banyak dari teman-teman Grab yang sekarang. Sebelum di Grab saya di Pomelo Fashion, jadi mungkin untuk sebagian teman-teman yang belum tahu, Pomelo Fashion itu adalah e-commerce fashion dari Thailand. Jadi waktu itu saya base di Bangkok, tapi di Indonesia mungkin kurang kedengeran ya, jadi dia emang agak gedenya di Singapura sama Malaysia dan Hong Kong juga. Sebelumnya lagi saya di Berry Benka, jadi itu another fashion e-commerce yang kayak salah satu yang pertama ya, jadi setelah Zalora, Berry Benka mungkin dulu banget sempat nge-boom banget ya fashion e-commerce itu, jadi saya di sana sebagai Head of Digital Marketing dan Campaign Management-nya juga. Terus sebelum itu lagi saya pernah di Lazada Indonesia, waktu itu handle social media sama SEM Manager, jadi SEM itu kayak Google advertisement-nya lah. Gitu sih. Jadi di sana sih partially kira-kira hampir 2 tahun, di Berry Benka 2 tahun, Pomelo juga hampir 2 tahun juga gitu sih. Itu LinkedIn saya. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin kita durasinya agak pendek ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya tentang digital marketing, monggo banget bisa add atau DM saya di LinkedIn, ntar bisa consult atau nanya-nanya. Happy to help. Oke. Sebelum kita mulai, mungkin saya mau tanya-tanya sedikit nih, paling 1 atau 2 orang, kayak seberapa apa yang kita tahu tentang digital marketing. Coba ya kita absen dari 39 partisipan yang ada di ruangan ini. Siapa ya? Cap Cip Cup dengan Mbak Kirana Abdullah. Oke, Mbak Kirana, mungkin bisa coba kira-kira Mbak Kirana merasa digital marketing itu apa sih sepengetahuan Mbak gitu loh? Kalau dari aku,
digital marketing itu menurut aku apa ya? Sorry ya Kak, ini nggak open kamera. Nggak apa-apa, santai. Pemasaran yang dilakukan dalam media digital. Umumnya sih gitu, yang aku tahu. Sip. Oke. Korban berikutnya, coba bentar ya. Mas Tara Mahakita. Oke, dari menurut Mas Tara sendiri, apa yang Mas pahami tentang digital marketing? Tapi sebelum itu mungkin boleh share videonya sama dikenalan dulu lah, dari mana, umur berapa, atau dari perusahaan mana, biar yang lain bisa kenal. Monggo Mas Tara. Halo, saya Tara Mahakita, usianya 29 tahun dari Bekasi. Sorry, ini nggak bisa, soalnya nggak ada webcam PC-nya. Soalnya ini Zoom lagi di PC. Kalau menurut aku sendiri sih, digital marketing itu bagaimana kita mengenalkan produk atau jasa kita melalui channel internet. Bisa dari sosmed, bisa jadi iklan, bisa dari YouTube, dan sebagainya. Oke. Thank you ya Mas Tara sama Mbak Kirana. Jadi yang tadi disebutkan benar banget loh. Jadi digital marketing itu mungkin tidak seperti media konvensional sebelum. Jadi kalau bisa cerita sedikit, dulu waktu zaman saya kuliah, kan saya ambil jurusan marketing ya. Waktu 4 tahun gue itu ngomonginnya koran, majalah, billboard, pokoknya itu semua mengenai media konvensional. Jadi, tapi waktu itu begitu saya kerja pertama kali kan di digital agency ya, jadi pertama kali ketemu apaan sih nih digital marketing. Apa yang kita jalani di konvensional media. Kalau konvensional media kan kayak kita hubungin Kompas misalkan, Pak Kompas, aku mau dong pasang di main page-nya Kompas buat 1 hari tanggal segini, gambarnya ini gitu, kita submit gambarnya. Tapi kalau digital marketing itu beda banget. Jadi digital marketing itu, seperti yang tadi udah dijelaskan teman-teman, itu mengenai gimana cara memasarkan produk kita melalui digital channel. Digital channel sendiri itu pun ada banyak macamnya ya. Jadi ada, boleh next slide-nya. Oke, digital marketing pun channel ada banyak ya. Jadi dulu pas mungkin terdengar tua banget ya. Jadi kayak 8 tahun lalu waktu saya kecemplung di dunia digital marketing, itu masih ngurusinnya Google Search, Google Advertisement, sama Facebook aja gitu. Tapi sekarang dunia advertising digital ini udah gila banget deh perkembangannya gitu. Jadi sekarang kalau kita lihat di gambar, di ilustrasi ini udah ada Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest. Tapi Pinterest di sini kurang lah ya. Pinterestnya mungkin gede di Singapura atau negara di Amerika. Terus ada Snapchat juga, tapi kayak sudah gugur sebelum berkembang gitu ya. Mungkin karena di sini kan user Snapchat juga nggak sebanyak itu ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah apa aja sih channel-channel digital marketing yang udah umumnya dipakai oleh advertiser, either di Indonesia maupun dunia. Oke, next ya Mira. Oke, jadi yang pertama, ini yang paling umum dijalankan oleh hampir semua advertisers di channel Google terutama. Jadi pertama itu seperti kita tahu itu ada Google Search, kita bilang SEM, as in Search Engine Marketing. Tujuannya apa sih kita pengen ngejalanin SEM ini supaya kan ibaratnya kita ke Google kan udah tahu lah kita mau cari apa gitu. Jadi misalkan kalau contoh yang aku gambarin di sini adalah misalnya kayak kita search beli apartemen di Jakarta Selatan. Oke, jadi beli apartemen di Jakarta Selatan, nanti yang keluar itu kan hasil pencarian itu kita kelihatan tuh ya. Jadi ada apartemen Brands Mega Kuningan atau Arumaya Residence atau apa itu ada Intiland juga. Jadi intinya sih kalau sebagai kita gambarkan diri kita sebagai si Brands Mega Kuningan ya, kayak saya pengen cari potensial customer yang lagi cari apartemen di Jakarta Selatan. Dan kita pilih keyword-nya, kayak contohnya beli apartemen di Jakarta Selatan, dan kita pengen dong muncul di halaman pertama atau di top search result dari pencarian tersebut. Nah, inilah contoh Google Search. Jadi kita bisa ambil contohnya, misalkan
Misalkan kayak beli iPhone 12 baru rilis ya. Jadi untuk beberapa e-commerce e-commerce B pengen begitu launching di platform kita mau jalan. Jadi buat orang-orang yang cari itu kita mau muncul di top search-nya juga. Jadi umumnya sih pada saat mereka launching pasti begitu kita search mereka akan muncul di top search-nya itu untuk keyword-keyword terkait produk tersebut. Kedua yang tentunya semua orang pasti sudah tahu dong. Jadi kita ada formatnya bisa di feed maupun di stories. Facebook dan Instagram sendiri kan karena dulu Instagram di acquire sama Facebook, jadi kedua activity ini dijalankan di satu dashboard atau platform advertisement yang sama gitu. Jadi kalau kita jalanin Facebook advertisement, kita bisa tick Instagram untuk muncul juga di situ gitu. Nah di sini saya ada masukin contoh campaign-campaignnya Grab. Yang pertama itu ada campaign dulu bulan April kita ada campaign GrabFood, ya semua bisa makan. Nah itu kita munculin di Instagram juga. Ini format yang paling umum ya, yaitu di Instagram feed-nya. Jadi ya as in kita scroll dan dia muncul. Itu format bisa video maupun static images. Terus yang kedua itu carousel format lah yang intinya sih kita bisa scroll ke kanan gitu. Biar tujuannya apa sih? Kadang kan kita nggak bisa memuat informasi dalam satu gambar gitu ya. Jadi ini untuk case-nya ada contoh Ramadan di mana Grab Express ada produk, ada campaign Ramadannya, GrabFood ada campaign Ramadannya, dan juga ada Grab Pulsa juga pada saat itu. Jadi Grab ingin menunjukkan itu semua melalui series of carousel. Jadi 3, 4, 5 gambar itu menjelaskan selama Ramadan kita punya apa aja nih di channel Facebook carousel tersebut. Terus yang lagi paling kita sering lihat itu terutama buat anak-anak Instagram banget nih ya. Kalau kita nge-scroll IG story, iklannya itu juga bisa muncul di IG story. Tujuannya apa sih? Kita ngejalanin series of advertisement ini tentunya kan nggak cuma mentargetkan user di satu channel aja kan, jadi kita bisa ngetargetin di Google, di Instagram, jadi kemanapun mereka nge-browse, kita pengen eksis di situ gitu loh. Jadi ini salah satu contoh yang Grab jalanin. Next-nya, Mira. Jadi selain 2 tadi, kita juga ada yang common banget nih, yang buat anak-anak buat teman-teman yang suka main ke YouTube, pasti dong sering banget nih kena expose iklan-iklan yang iklan video yang harus di-skip ya, atau mungkin pendek banget tapi nggak bisa ke-skip, atau yang malah nggak bisa di-skip. Jadi semua ad format ini ada di dalam ekosistemnya Google. Jadi tujuannya apa sih kita ngejalanin video campaign ini? Tentunya YouTube sebagai salah satu top app yang diakses oleh pengguna di Indonesia, tentunya kita pengen mengakses user-user ini untuk mempromosikan campaign-campaign kita. Jadi ini ada contoh, waktu itu kita ada promo Grab Super App ya, itu udah lama banget tuh dari bulan Januari kalau nggak salah. Jadi intinya kalau kita ada campaign begini, kita ingin mentargetkan user-user mereka user-user itu di channel itu juga gitu. Next-nya, ini contoh kita berikutnya di display network. Apa sih di Google Display Network itu? Jadi kan dulu banget kalau di konvensional media, kalau kita misalnya mau masuk di Kompas nih, tentunya kita ke kompas.com. Tapi sekarang kan mereka punya slot artikel banyak banget tuh, dan beberapa slot mereka sediain itu sebagai jaringan network iklan di Google. Jadi kita bayarnya nggak yang per hari atau per bulan misalkan ke mereka, tapi kita cuma bayar per klik gitu. Jadi secara budget atau secara media cost mungkin lebih efisien juga, karena kita bisa ngukur traffic bisa kita bisa mengukur traffic yang bisa nyampe ke tempat kita based on harga klik yang kita pasang di platform dashboard-nya. Jadi ini contohnya ada yang GrabMart. Jadi ini ceritanya ada berita tentang keluarga gitu ya. Jadi kita menunjukkan iklan GrabMart di artikel ini. Jadi ini bisa dibilang targeted ya, di mana ada berita tentang keluarga dan iklan GrabMart muncul di situ.
Terus yang paling umum lah belakangan mungkin buat teman-teman yang masih 20 tahun ke bawah ya, yang masih main TikTok, mungkin sering banget tuh kita ngeliatin video. Belakangan banget banyak banget advertiser yang mau main Ya. TikTok. Ya, halo? Iya. Oh iya? Oke, kirain ada yang mau tanya. Oke. Jadi, sorry kepotong. Jadi untuk platformnya TikTok ini banyak banget ya sebenarnya kalau media placement ya. Jadi bisa di halaman depannya. Jadi kalau kita main ke TikTok pasti baru buka udah disuguhkan dengan iklan yang langsung makan satu layar gitu. Atau kalau yang format paling umum sih kita misalnya kalau lagi scroll aja ya tiba-tiba iklan kita nyampe di situ. Kenapa suggest yang kayak gitu? Soalnya kan lebih nggak mengganggu user experience gitu. Kecuali kalau misalkan kita mau ada campaign gede yang pengen semua orang di seantero Indonesia ini ngelihat, tentu kita bisa pilih yang di halaman depannya gitu. Oke. Jadi sekarang misalnya kalau kita bilang kita pengen Instagram follower kita nambah gitu, atau Facebook follower kita nambah. Biasanya kalau kita update konten, kita cuma bisa targetin ke follower-follower kita dong ya. Tapi tidak begitu halnya dengan digital marketing. Jadi kalau digital marketing itu, kita bisa mentargetkan user-user ke berbagai macam profile. Nanti, contohnya kalau yang kiri itu kan ini kan kayak yang tadi saya bilang commonly channel yang kita pakai ya. Jadi ada Facebook, Google, Instagram, dan TikTok. Semuanya ini kita bisa mentargetkan, kita bisa ngebelah nih audiensnya biar nggak semua orang ngeliatin hal yang sama gitu loh. Jadi contohnya as simple as gender location gitu ya. Jadi misalkan nih kalau location, contohnya kalau kita punya suatu restoran gitu ya di daerah Danmogot misalkan. Tentunya kita hanya mau mentargetkan user-user yang di Danmogot doang misalkan. Tujuannya apa? Biar kita biar spending digital marketing kita efisien dan kita nggak nyasar ke Bekasi atau ke Karawaci karena kejauhan gitu. Jadi kita bisa mentargetkan spesifik ke lokasi tersebut. Terus gender ya umum lah ya, misalnya kayak contohnya kalau misalkan contohnya kalau buat cewek apa ya, misalnya kayak fashion cewek, tentunya ini contoh dari Benkala itu kan fashion cewek ya. Jadi kita nggak mau mentargetkan cowok gitu karena biar ya ini fashion cewek, cowok nggak perlu lihat, kecuali cowok yang mau beliin pacarnya. Tadi kan tuh case-nya kecil banget nih, jadi kita hanya mentargetkan cewek doang gitu misalkan. Jadi itu simple case-nya ya. Kalau OS atau telco, bisa ini contohnya ini Android nih ya. Ya misalkan kita jualan casing HP. Kita nggak lucu dong, kita mau menjual produk gambar yang kita suguhkan itu adalah gambar casing Samsung Note 20 misalkan. Sedangkan si pengguna itu menggunakan iOS. Tentu dari sisi user itu nggak relevan. Jadi kita bisa mentargetkan as OS ataupun telkonya. Kalau telco sih mungkin lah kayak jualan pulsa ya misalkan ya, misalnya telco A, kita nggak mungkin dong suguhin promonya ke pengguna operator yang lain gitu. Di luar itu kita juga targetin by interest. Nah, interest ini ya bisa misalnya kalau kita suka sama sports gitu ya, atau misalnya kita suka nonton bola. Dan kita bisa pilih, interest soccer, interest AC Milan, interest Manchester United. Nanti misalnya kita yang penjual sepatu bola atau jersey bola, kita bisa mentargetkan produk kita ke user-user punya interest ini. Tapi atau Facebook bilang, si user A ini interestnya begini. Itu nggak langsung bilang hari pertama dia langsung kenal kita. Itu seperti proses kenalan lah, di mana kan ya semua juga tahu lah data user interaction kita kan, interaction kita di internet itu kan di-track oleh Google gitu loh. Kayak contohnya saya nih, kalau saya kan di YouTube lumayan suka nonton tenis ya. Nanti mungkin kan kalau kerja namanya nggak sempat nonton layar live, jadi biasa saya cuma nonton highlight-nya tenis di YouTube doang gitu. Nanti setelah berapa bulan, Google akan bilang, ternyata si Yani ini suka nonton tenis. Nanti pasti suatu saat iklan tentang sekolah tenis itu muncul, karena dia beranggapan saya itu ada interest di tenis gitu misalkan. Jadi butuh waktu juga buat Google atau Facebook mengetahui kalau
teman-teman punya interest berkaitan itu. Ya misalnya kayak suka nontonin gosip, oh ternyata user ini interestnya entertainment gitu misalkan. Jadi banyak banget cara mereka nge-populer interest kita gitu. Bisa dari musik, bisa dari artis, bisa dari brand-brand yang kita follow. Kayak misalnya kita follow apa ya, Ramayana terus Burberry gitu misalkan. Nah itu kan kesannya kita penyuka fashion gitu. That's as simple as that lah. Terus yang paling canggih dari ini adalah kita bisa nge-targetin customer database kita sendiri. Jadi kan biasa kalau orang belanja di tempat kita, misalnya as in kita punya fashion brand gitu ya, kan kita bisa minta alamatnya dong mas, minta alamatnya dong kak, sama minta nomor handphonenya dong kak. Nanti kita punya list nomor handphone customer kita tuh. Nanti kita bisa upload ini sebagai CSV file atau ya as simple as Excel file gitu. Jadi kayak phone number atau email address customer kita, dan kita bisa targetin mereka balik melalui Facebook atau Google gitu. Karena apa? Karena biasa kan orang daftar Facebook kan nomor HP atau emailnya mirip ya. Atau Google juga gitu, kita ngedaftarin Gmail, nomor HP atau email address-nya mirip gitu. Jadi itulah gimana cara Facebook atau Google nge-matching antara customer list-nya si brand tersebut dengan user Facebook atau Google-nya dia gitu. Jadi itulah sebenarnya masih banyak banget skenario targeting digital channel, tapi inilah yang paling umum digunakan oleh advertiser kita gitu. Oke, nah sekarang gimana sih cara kita ngedrive new customer melalui digital marketing channel gitu? Oke, jadi next nih, Ra. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ambil jurusan marketing, pasti udah lumayan awam lah dengan konsep ide ini. Jadi ide ini adalah awareness, membangun kesadaran akan brand, interest dan desire itu kayak ketertarikan dan hasrat untuk mengkonsumsi produk dari brand tersebut, dan action itu ya tentu ya udah saya mau mengkonsumsi atau membeli produk dari brand tersebut. Ini sebenarnya kayak terlepas brandnya apa, terlepas produknya apa, biasa sih dari sisi marketing kita ngelihatnya corong atau funnel ini doang gitu sih. Mau waktu saya di Lazada atau di Pomelo, kita ngelihatnya juga dari, even di Grab juga kita ngelihatnya dari konsep funneling ini juga gitu. Jadi awareness, interest, sama conversion atau action. Masing-masing funnel ini key message-nya pun beda-beda. Jadi mungkin kita sering lihat, kadang-kadang yang sering dilakukan advertiser adalah mau dari awareness sampai action, message-nya sama semua, which is nggak recommended juga gitu loh. Nah, yang biasa kita jalanin adalah dari sisi awareness, ini kan kayak fase kenalan dulu gitu. Jadi kayak pengen kasih tahu ke orang, halo, aku ambil Grab sebagai contoh. Jadi halo, Grab ini adalah aplikasi untuk semua, kita ada food, kita ada transport, kita ada express, kita ada pengiriman, kita ada bisa beli pulsa juga. Intinya kasih tahu ke orang-orang dulu kita ini apa. Kita ini apa dan produk kita apa yang kita mau highlight ke user-user. Atau value proposition. Jadi mungkin kalau kita ngelihat banyak ya brand-brand fashion atau brand-brand ya umumnya brand fashion atau brand e-commerce, pasti mereka punya kita bilang unique selling point ya atau value proposition. Kayak apa sih komitmen mereka kepada customer. Kayak contoh ada yang 30 hari pengembalian, gratis pengiriman, atau new arrival setiap minggu misalkan. Jadi itulah yang mau di-highlight ke user supaya mereka tiap minggu dia ada new arrival, pengiriman di sini masih gratis, atau atau diskon untuk usage pertama gitu. Jadi intinya yang kita highlight di situ pertama adalah apa brand saya ini, dan juga apa benefit buat teman-teman ngecobain produk dari brand kita. Jadi itulah yang kita biasa komunikasikan di awareness phase. Lalu kalau kita turun ke area interest atau desire, yang kita komunikasikan beda itu. Kita pasti pengen menunjukkan apa yang bikin mereka mau coba produk kita untuk pertama kalinya, atau ya udah nggak usah beli hari ini, tapi at least dia ngeliat browse around website kita atau aplikasi kita atau download aplikasi kita
supaya nantinya begitu dia udah tahu, dia udah kenal produk kita, dan suatu saat begitu dia mau pakai produk kita dan dia langsung bilang, oke, I'll go to Grab to buat kirim barang gitu misalkan. Dan itu sih yang penting, kita membangun brand proposition-nya dulu, baru biar orang one day mereka butuh produk kita dan dia langsung ingat kita gitu. Dan terakhir sih kalau action tentunya terkait. Halo. Hey, Bernard, how are you? Oke, iklan sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau untuk action, kita tentunya apa sih yang kita harapkan dari user begitu mereka nyampe ke tempat kita. Tentunya in the end, kita pengen mereka end goal-nya apa? Bisa purchase atau bisa registration, masukin database. Dan intinya, in the long run, setelah dia purchase, tentunya kita pengen dia nggak beli sekali doang dong. Kita pengen dia balik lagi ke tempat kita atau at least nge-refer brand kita ke teman-temannya. Oke. Boleh lanjutnya, Mira? Oke. Kayak percuma dong ya dari tadi apa namanya, nggak ada contohnya gitu ya. Jadi saya ada bawain contoh dari case-nya Grab sih. Jadi kayak contohnya apa aja sih, apa yang kita komunikasikan di fase-fase tertentu gitu loh. Mira mungkin yang Grab part aja kali, yang Grab Ramadan itu 2 menit soalnya. Oke, jadi sambil kita nunggu suaranya, jadi kalau di sini ini ceritanya adalah GrabMart baru launching bulan apa ya? Oke, bulan September. Jadi kita pengen kasih tahu orang-orang kalau GrabMart ini sudah ada, kita berkomitmen mengirimkan barang, mengirimkan groceries belanjaan kita dalam 1 jam. Karena itu kita punya campaign namanya sejam sampai. Nah itu kayak di sini kita menjelaskan si susu dan buah-buahan ini berlari-larian karena sejam sampai, berlari-larian menuju box, siap dikirim, dan message terakhirnya adalah butuh keperluan buat si bayi, atau buat kebutuhan cari buah-buah segar, GrabMart is there for your choice gitu. Jadi itulah message kita mau sampaikan di campaign awareness-nya GrabMart. Oke, next-nya Mira. Kejar kabar GrabFood hadir menyampaikan promo wajib kejar biar jempol bugar, dompet segar. Kali ini Indonesia gempar akibat kejar diskon kilat tiap bulan. Kejar hemat ongkir dan SKSD. Semarak kejar super diskon yang kodon bikin geger warga sekitar. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan Bu Setiani. Halo Bu Set. Ulala, thank you SKSD. Semarak kejar super diskon di GrabFood bikin bahagia. Tua kayak tangan, tanggal gajian. Aku mah makan mewah terus. Pokoknya buruan kejar GrabFood. Promonya kejut-kejut. Sekian dan thank you. Wes, aku mau kejar dulu. Askap. Wow, pokoknya kejar. Oke, jadi kalau ini contohnya adalah kita punya campaign GrabFood. Jadi itu kayak bilangnya kejar kabar ya. Jadi konsepnya adalah, mungkin kalau yang sering main ke GrabFood, itu kan promonya lumayan banyak tuh, dan kita tentunya nggak pengen dong kalian semua ketinggalan promo-promonya GrabFood gitu ya, sekalian jualan. Jadi di konsep kejar kabar ini kita pengen, jadi kalau kita di kiri kanan itu kita bisa kasih tahu, oke, promo-promo apa aja sih yang selewatan gitu ya, biar kita sebagai user, oke, wah, cuma bilang, tentunya nggak kebaca semua, kita cuma bilang promo kita banyak, itu aja sih. Dan juga kita pakai si ibu, jujur aku udah lupa nama ibunya, tapi menurut teman-teman talent, dia ini termasuk yang kayak influencer TikTok yang lagi naik daun banget. Nah, jadi kita pakai talent ini juga untuk mengamplify, intinya kayak wajah yang cukup recognizable ya buat nge-distribute message ini. Jadi kita menyampaikan message kejar kabar ini dari sisi yang lebih humorik gitu ya. Jadi selain itu menyampaikan bahwa promo GrabFood ada banyak banget. Oke. Kalau yang kanan ini bukan video, jadi ini kayak kita punya campaign namanya Grab Protect. Jadi ini adalah kalau kita, gimana contohnya? Jadi kalau misalnya dulu PSBB mungkin teman-teman masih banyak yang nyetir, masih banyak yang nggak
nggak naik public transport. Nah, tentu setelah PSBB ini kan tentu hygiene atau kebersihan dan safety itu menjadi concern-nya yang lumayan priority ya buat para teman-teman yang naik public transport. Nah, tapi di samping itu banyak juga dong orang-orang yang kayak belum ready untuk keluar rumah karena ya takut virus atau takut terpapar juga, misalkan amit-amit. Nah, kita punya campaign namanya Grab Protect. Tujuannya apa sih? Biar kita menyampaikan nih, oh GrabCar ini punya produk yang kalau just in case teman-teman concern banget sama kesehatan, kita punya loh lini transport namanya Grab Protect, yaitu mungkin teman-teman pernah dapat ya kadang kalau naik GrabCar ada driver yang ada sekat plastiknya biar ya ceritanya kalau kita kena ya apa kalau kita juga terpapar atau driver terpapar chance ketularannya nggak besar lah karena apa? Karena ada partisinya itu. Dan juga kita juga kerjasama sama Lifebuoy, jadi di tiap lini GrabCar yang ada Protect-nya, itu ada hand sanitizer-nya juga gitu. Biar semuanya aman dan kita sangat mengencourage pembayaran cashless supaya apa nggak ada transaksi atau tukar-tukaran duit tunai. Nah, tujuannya itu. Jadi begitu customer udah ready untuk keluar rumah, kita pengen GrabCar Protect jadi yang top of mind bagi mereka begitu mereka ready keluar rumah gitu. Dan tentunya kita ada coel sedikit lah dengan promo-promo supaya makin encourage untuk cobain produk itu. Oke, yang terakhir. Oke, untuk di bagian action, tentunya kan kita kalau pengen, kalau kita pengen ngedrive user untuk beli, tentunya ya either kita coel dengan promotion. Kayak contoh gini di Grab Express kita lagi ada promosi harga pengiriman flat, jadi kayak kemana-mana 8.000 doang gitu. Nah itu kayak sekarang lagi jalan. Jadi kalau ceritanya adalah kan pengiriman option pengiriman banyak banget ya, ada JNE, ada si kurir ABC gitu ya. Nah biar teman-teman mau coba, kita kita coba dengan pricing scheme yang baru. Jadi just in case kita mau kirim sneakers ke pelanggan atau mau kirim makan, kayak ibaratnya mau kirim bunga ke pacar, atau misalkan sebagai orang tua yang pengen kirim makanan ke anak yang dia kangenin, dan kita bisa menggunakan option Grab Express itu. Nah, untuk yang non-promotion, kita coba gimana ya? Jadi, sekarang GrabMart lagi jalan dengan Marvel. Jadi, kita ada jual produk-produk Marvel juga di GrabMart. Nah, ini contohnya ya. Oke, jadi plan-nya kita ini ada kolaborasi antara Grab seluruh Asia dan Marvel. Jadi Grab selain di Indonesia juga ada campaign Marvel ini. Jadi kita pengen tentunya untuk orang tua pasti anak-anaknya doyan atau demen dengan karakter-karakter Marvel dong. Ada Hulk atau Thor. Jadi kita mau nge-guide keluarga-keluarga yang anak-anaknya kayak ngebet banget nih sama karakter-karakter ini supaya bisa beli merchandise di kita. Tapi at the same time kita juga menunjukkan bahwa si anak-anak ini bisa menvisualize dirinya sebagai hero-hero tersebut. Karakter-karakter dari Marvel tersebut. Jadi ada Thor, ada Hulk, ada Iron Man-nya juga gitu. Nah, ini salah satu contoh konten non-promotion. Jadi kita bisa pakai brand collaboration, atau kita bisa bilang untuk beberapa brand bisa juga cross-selling ke kategori lainnya. Kayak misalkan satu aplikasi travel, jadi biar nggak bilang tiket-tiket doang, dia bisa bilang tiket konser atau asuransi di produk asuransi perjalanan gitu. Jadi tujuannya apa? Biar customer kita pun dapat option yang lebih banyak lagi tanpa harus kita gempur dengan promosi-promosi terus.
Oke, next-nya. Nah, tadi kan ngomongnya kreatif doang nih, tapi tentunya yang lebih yang sama pentingnya itu adalah gimana cara kita nge-build framework dan apa yang harus kita measure supaya bisa bilang campaign kita ini sukses atau enggak. Oke, next-nya. Oke, ini yang biasa kita jalani, atau maksudnya nggak cuma dari Grab sih, tapi umumnya untuk yang kayak sebuah tim digital atau tim marketing, biasa kalau kita ngebikin suatu campaign, kita melalui proses ini. Pertama tentunya kita bilang, campaign kita mau ngapain sih? Apa yang mau kita kejar dari campaign kita? Lalu tentunya kita set objektif. Tapi kadang-kadang orang suka lupa ya, jadi kalau bikin satu campaign, saya mau semuanya, mau new customer, mau omset, mau dapetin subscriber, mau retain existing users. Nah, umumnya tiap campaign itu harus punya satu atau at least satu atau dua main objektif aja, dan biar fokus ke sana doang. Jangan sampai kita kebanyakan goal, intinya jadi konsentrasi terpecah-pecah ke berbagai kebanyakan goal gitu. Jadi expected-nya adalah punya satu atau dua main objektif. Tentunya begitu kita udah punya konsepnya, yang kita pengen tahu tentunya content building-nya dong. Oke, misalkan untuk cewek kita kasih konten ini, untuk user cowok kita kasih konten yang berbeda, tapi tetap dalam satu campaign umbrella yang sama. Itu masih dari terkait gender ya, tapi bisa juga dari misalkan buat yang penyuka sepatu dikasih gambar sepatu, buat penyuka olahraga dikasih gambar jersey misalkan. Jadi beda audience, beda juga kontennya, itu sangat bisa dilakukan di digital marketing. Itu juga terkait dengan audience strategy ya. Jadi ya sangat sayang kalau kita punya suatu campaign kita hajarnya asal-asalan gitu. Jadi tentunya kita harus punya audience strategy based on campaign yang udah kita plan di awal tadi. Tentunya yang paling tidak kalah pentingnya dan sangat krusial adalah post-campaign analysis. Jangan sampai kita bikin campaign asal-asalan, terus nggak dicek, nggak diukur apakah campaign ini gagal atau apakah campaign ini berhasil. Jadi, itu juga sama pentingnya tuh, jangan sampai kita buta aja gitu, begitu jalan campaign, ya udah, next-nya apa, tanpa ngelihat apakah campaign ini works atau enggak. Oke, next-nya. Nah, kita balik ke AIDA tadi ya. Jadi, kan tadi saya udah bilang tuh, kalau di konsep awareness, apa sih objektif kita? Pertama, kalau di konsep awareness, yang kita pengen itu adalah banyak-banyakan orang untuk melihat message kita ini. Jadi, kita punya promosi atau kita pengenalan brand baru, kita pengen sebanyak mungkin orang yang relevan yang kita mau, hanya kita targetin, melihat atau berinteraksi dengan iklan kita. Nah, biasa kalau di platform iklan itu, yang metric utamanya apa aja sih? Ada impressions, yaitu berapa kali iklan kita muncul. Kalau konten kita video, berapa orang yang nonton video kita. Jadi, di dalam dashboard iklan tersebut, kita bisa melihat, untuk konten video ya contohnya ya, misalnya video kita durasi 1 menit. Kita bisa lihat berapa orang sih nonton sampai habis, berapa orang nonton sebentar doang. Jadi, kita bisa tahu, kita bisa ukur, konten kayak gini itu apakah berhasil atau enggak. Dari hasil data yang kita bisa tarik di dashboard iklan kita. Nah, begitu kita turun ke daerah interest atau desire, kita nge-track-nya lain lagi dong. Karena kita mau tahu, kalau interest dong, kita mau tahu apakah user itu tertarik atau enggak dengan produk kita. Jadi biasa matrix yang kita lihat tentunya either website atau app visit, atau download aplikasi, sign up, registrasi newsletter ya. Makanya banyak banget, kan kalau kita lihat advertiser itu banyak bilang, sign up newsletter kita dan dapatkan promo 20%, 30%, 40%. Supaya apa sih? Biar kita masuk ke database dia dan besok-besokannya kita bisa nge-expose mereka dengan komunikasi promosi yang lain. Gitu sih tujuannya. Jadi nggak cuma kolek-kolekan data aja ya. Jadi tujuannya itu, biar kita bisa dikirim komunikasi lain, biar dia tetap engage sama brand kita. Sama halnya dengan app download. Banyak banget ya, download aplikasi kita. Tujuan apa sih? Biar kita download, browse around produk kita, dan besok-besokannya kita bisa kirim komunikasi melalui push notification. Jadi tujuannya itu sih, terutama biar komunikasi
rantai komunikasi nggak berhenti gitu. Lalu kalau untuk desire, tentunya karena kita nggak pengen dia download sekedar download tapi nggak pernah beli kan. Jadi kita semestinya itu nge-track juga indikasi-indikasi apa sih buat orang-orang yang interested dengan produk kita. Jadi biasa kita track adalah berapa banyak orang yang nge-browse produk kita, berapa banyak yang add to cart. Mungkin teman-teman yang suka ninggalin barang di cart belanjaannya terus tinggalin aplikasinya gitu ya, mungkin sering dibilang produk ini merindukanmu atau produk ini lagi dilihat sekian banyak orang, jangan sampai kehabisan. Itu tujuannya itu sih. Jadi sebagai brand kita juga tahu dong orang-orang punya barang apa di keranjang belanjaannya, dan ini salah satu cara supaya kita ngingetin mereka dan mengakhiri purchase mereka dan beli produk tersebut. Oke. Yang terakhir untuk action, tentunya kalau orang udah beli, kita nggak mau berakhir di situ dong. Kita ya ibarat kita udah spend digital marketing, dia udah beli sekali, dia udah meninggalkan produk kita. Tentunya kita nggak mau itu. Jadi yang kita drive berikutnya adalah either referral, kan mungkin kalau kita beli satu tempat, kan suka dapat survei ya, seberapa besar kemungkinan Anda mereferensikan produk kita ke teman-teman Anda. Ada isi 1 sampai 10. Kita juga bisa kirim dia komunikasi produk lain atau kategori lain supaya dia cross-selling atau dia repurchase. Jadi itulah tujuannya. Kita nge-track ini semua supaya kita bisa pikirin next action-nya mau kita komunikasiin apa sih ke orang-orang ini. Oke, ada satu pertanyaan tapi kita tampung dulu ya, nanti kita bahas di akhir sesi. Oke, ini menurut saya pribadi, ini kayak 3 pilar successful digital campaign. Oke, yang pertama itu tentunya mungkin teman-teman sendiri kalau udah browse Facebook, Instagram, TikTok, pasti banyak banget iklan-iklan bermunculan ya kan. Dan sebagai customer tentunya fokus kita ke brand-brand ini mungkin kepecah banget nih. Jadi sangat penting untuk menjaga konsistensi konten dari yang tadi saya bilang awareness all the way to action. Jangan sampai yang satu ngomongin Ramadan, yang satu lagi ngomongin promo lainnya yang tidak terkait Ramadan gitu. Jadi ini contoh satu hal yang saya bawa jadi di campaign Ramadan-nya Grab. Jadi pertama itu ada satu video mengenai Ramadan. Ini tentang, waktu itu kan kita lagi PSBB nih, jadi ini tentang keluarga yang nggak bisa keluar rumah, jadi pesen makannya lewat GrabFood, harus kirim jadi kan dulu kita nyamperin rumah temennya, kita kasih cookies gitu ya, itu kan mungkin nggak bisa di Ramadan kali ini, jadi ini ceritanya si Abang Grab mengantarkan cookies itu ke rumah teman-teman atau ke rumah keluarganya, atau misalkan mau video call, nggak ada pulsa, isi pulsanya di Grab. Jadi ini tentang activity keluarga itu menggunakan aplikasi Grab, ibaratnya dari melek sampai tidur lah gitu. Nah terus, begitu kita ngomongin produk vertical Grab lainnya, jadi kita ada contohnya di bawah itu adalah siap antar, jadi kan selalu mau konsep siap antar Ramadanmu, jadi kita begitu kalau kita lihat kirim barang itu ya, jadi ada gambar kita mengharap satu orang tangannya banyak, itu karena kita punya feature kirim ke multiple address gitu. Nah, terus yang kedua, yang di tengah itu adalah yang tentang GrabFood. Jadi ada si Abang Grab kayak superhero gitu, ngegendong ayam goreng gitu lah contohnya. Jadi ini yang penting adalah konsistensi konten dari funnel atas dari funnel awareness sampai ke action gitu. Dari sisi desain maupun dari sisi gaya bahasa, gaya komunikasinya juga, itu yang sih penting. Biar apa? Biar customer ingat terus, oh kalau ini berarti ini si Grab punya gitu loh. Oke, next-nya. Oke. Yang kedua, menurut saya yang penting itulah punya apa ya? Experimental mindset. Jadi kayak ibaratnya apapun dibikin testingnya gitu. Ya nggak semua juga sih, tapi at least kita tiap kali mau ngejalanin A/B testing atau eksperimen, yang penting kita harus tahu apa sih hipotesa di balik
eksperimen atau testing yang mau kita jalanin. Jangan sampai kita ngejalanin satu testing, terus itu works, ya udah selamanya kita jalanin testing activity doang. Itu juga ibaratnya kasar kembali ke katak dalam tempurung ya. Yang penting kita harus selalu punya experimental mindset untuk campaign-campaign atau program-program ke depannya. Nah, apa aja sih bila kita testing? Jadi pertama, kita bisa contohin creative testing. Jadi misalnya untuk mungkin teman-teman yang punya Instagram shop jualan fashion produk di Instagram, kita bisa coba nih, produk-produk campaign-campaign dengan highlight discount versus kategori doang, mana yang lebih works atau mana yang lebih nguntungin lah misalkan gitu. Kalau dari sisi kreatif kita bisa coba static versus GIF. Static itu kan ya satu gambar diam begitu aja, GIF itu yang gerak-gerak sedikit. Umumnya kalau GIF itu kan lebih menarik perhatian ya, lebih banyak orang mau klik. Tapi mungkin di brand teman-teman beda lagi situasinya. Terus ada yang pakai human atau nggak ada human-nya. Contohnya untuk yang kayak gitu, contoh paling gampang fashion ya. Jadi kalau di fashion itu ada model yang pakai dress-nya, kalau nggak ada itu paling baju digeletakin di meja, ya bilang konsep flat lay ya, baju digeletakin, ada sepatunya, ada tasnya, itu kan nggak ada human. Jadi kita lihat, kreatif yang kayak gini loh yang lebih works buat brand kita. Nah, itu bisa decide dari output-nya digital marketing. Terus landing page, jadi mungkin ada campaign yang lariin ke homepage doang dan biarin customer-nya browse around produk kita. Dan juga atau kita lariin ke satu page yang bisa isinya discount item doang gitu. Yang kedua ada app download versus website page. Jadi kan orang masih bingung tuh ya, apakah kita harus lariin mereka ke website dan kita jeberin benefit brand kita atau langsung kirim ke Play Store dan ya udah suruh kita expect-nya user browse around baca app description-nya. Jadi itu semua testing bisa kita coba. Untuk audience ya, again kayak yang tadi saya bilang di depan, bisa interest, bisa geo-targeting, bisa existing user base kita. Yang mungkin relevan ke beberapa bisnis itu mungkin dari time targeting ya. Jadi ada iklannya mau seharian kah, atau pakai jam buka tutup. Contohnya dulu pas aku di agency itu ada teman saya, klien saya, sekolah masak. Sekolah masak ini kan ada jam buka tutupnya Sabtu Minggu, nggak bisa ditelepon, jam malam juga nggak bisa telepon. Jadi iklannya cuma muncul di weekdays, jam biasa, jam operation biasa, jam 8 sampai jam 5 sore gitu misalkan. Supaya apa? Biar orang-orang kalau mau hubungin ke tempat ini, ya nggak keangkat gitu loh. Jadi biar user experience juga jalan. Atau mungkin untuk beberapa restoran nih, kayak contoh di GrabFood ya, mungkin misalkan kan sangat aneh experience-nya di mana kalau kita nunjukin, ada promo Burger King, kita lagi jam 4 pagi gitu ya, terus kita klik, tokonya tutup semua, kan itu experience yang sangat, ya diklik aja, tapi pasti kalau kita udah nyampe ke page itu yang semua restoran itu tuh tentunya ya less likely kita beli dong, kita malah pasti meninggalkan aplikasinya gitu. Jadi banyak banget nih testing-testing kita kejalanin di campaign-campaign digital marketing kita. Oke, next-nya. Nah, again, tadi kan saya udah bilang di depan, yang paling penting terakhirnya kayak ibaratnya makanan penutup dari setiap campaign adalah post-campaign atau post-project analysis. Di mana kita harus tahu nih, kita harus lihat nih, dari sisi kreatif, apa yang jalan, apa yang nggak jalan. Sama halnya dengan audience. Apakah ada audience grup yang mau kita targetin, apakah ada audience yang harus kita buang dari targeting kita. Tapi itu kan dari sisi digital marketingnya ya, tapi dari sisi brand, kita justru ngelihat promotion apa yang works di kita. Apakah pakai harga coret, misalnya dari 100.000 dicoret ke 50.000, atau pakai percentage, misalkan dari harganya dicoret ada tag-nya minus 50%. Atau dari pricing, kalau dari pricing misalnya mulai dari 29.000, mulai dari 49.000, itu kan yang sering common dipakai advertiser ya. Terus dari sisi timing dan user journey. User journey itu yang tadi saya bilang tentang landing page. Jadi jangan sampai kita udah spend marketing investment untuk nge-reach orang ini, begitu dia klik, page-nya mati. Itu kan juga sangat nggak ideal buat user experience kan. Jadi
ibaratnya digital marketing itu bukan magic. Jadi kalau kita pun udah mentargetkan orang yang benar, konten udah benar, user experience-nya zonk banget, website loading-nya lama, atau menunya ribet banget aksesnya, dan itu akan bikin user-user kita meninggalkan platform kita gitu. Jadi ini sangat penting untuk di review terakhirnya kayak post campaign analysis-nya. Oke, next-nya udah selesai.